Film ini menceritakan tentang seorang anak yang dianggap sebagai kutukan, dan ia dikucilkan dari keluarganya. Namun suatu hari semua itu berubah, ketika ia mampu membuat sebuah roket dari kotoran kelelawar dan air kencingnya, sehingga ia memenangkan festival roket, dan semua orang bangga padanya. Cerita dimulai dengan menunjukkan suasana di pegunungan Laos. Terlihat di hari yang gelap itu, seorang wanita bernama Mali melahirkan anak kembar, namun yang satu selamat, dan satunya lagi meninggal. Akibat dari kejadian itu, seorang wanita bernama Taitok, yaitu ibu dari suaminya, mengatakan bahwa anak yang hidup juga harus mati, karena legenda di tempat tersebut mengatakan, bahwa ketika anak kembar lahir, satu dari dua anak kembar akan diberkati, sementara satunya lagi akan membawa sial dan kutukan, maka ia pun menyebut anak itu dengan bintang kutukan. Namun di sana, Mali percaya bahwa putranya yang masih hidup adalah anak yang akan diberkati, bukan anak kutukan, sehingga ia menolak untuk membunuhnya. Karena itulah, Mali dan Taitok merahasiakan hal tersebut dari suami Mali yang bernama Toma. Singkat cerita, 7 tahun kemudian, salah satu anak kembar yang masih hidup tadi kini tumbuh besar, ia bernama Alho. Setiap hari, ia menjalani kehidupannya dengan riang, Alho pun tumbuh menjadi anak yang pintar. Pada saat itu, akan dibangun sebuah bendungan besar, tepat di desa Alho. Oleh karena itu, semua penduduk pun harus direlokasi, karena lembah tempat mereka tinggal akan tergenang di antara dua bendungan. Singkat cerita, Alho dan keluarganya bergerak melewati hutan, mereka tak lupa membawa perahunya yang berisi barang dan perbekalan. Alhasil, dengan bantuan seekor kerbau, mereka pun kini membawa perahu itu berjalan ke atas bukit. Namun di tengah perjalanan, tali yang mengikat perahu itu putus, sehingga membuat perahu itu menabrak Mali, dan tak lama kemudian Mali pun meninggal. Karena marah, Taitok pun mengungkapkan rahasianya kepada Toma, yaitu Alho adalah saudara kembar anaknya dulu yang meninggal, dan seharusnya ia juga mati. Singkat cerita, mereka pun menguburkan Mali. Setelah mengubur Mali, Alho dan keluarganya pun naik bas, dan menuju ke desa baru mereka, di mana tempat tersebut tidak disukai Taitok, karena air mengalir dan listrik yang menggantikan tradisi mereka. Di desa ini, Alho berjalan seperti gelandangan, tiap hari ia bersantai, dan ia tidak memiliki apapun. Di sana kemudian Alho bertemu dengan seorang gadis itu bernama Kia. Diketahui, Kia telah kehilangan seluruh keluarganya, karena terkena malaria, dan sekarang Kia tinggal bersama pamannya, yaitu Purple, yang merupakan penggemar James Bond. Di sana Kia pun menunjukkan tanah lunak kepada Alho, untuk menanam mangga, yang ingin dia lakukan untuk menghormati ibunya, tetapi Toma melarang Alho bergaul dengan mereka, dan hal itu membuat Alho menghancurkan rumah model Toma karena marah. Setelah itu, Alho kemudian mengunjungi Kia dan Purple lagi, dan di sana pun ia mengetahui bahwa semua listrik yang dijanjikan kepada orang-orang, digunakan oleh bos Hydro. Malam berikutnya, Alho menyelinap keluar dan mencoba untuk mendapatkan listrik, dengan menghubungkan beberapa kabel ke sumber listrik utama, tetapi karena nasib buruknya, hal itu akhirnya menyebabkan pemadaman untuk semua orang, kecuali listrik Kia dan Purple. Keesokan harinya, ketika sedang diadakan sebuah upacara, dia secara tidak sengaja menabrak kuil suci, hingga terbakar. Akibat kejadian itu, akhirnya para warga pun membakar rumah, dan barang-barang mereka sebagai pembalasan. Suatu malam, karena kondisi yang semakin tidak kondusif, bersama Kia dan Purple, mereka semua pun menyelinap keluar desa, menggunakan gerobak berisi bom yang tidak meledak dari perang. Mereka melakukan perjalanan selama berhari-hari, hingga akhirnya tiba di desanya Purple, yang tampaknya tidak memiliki penghuni lain. Di tempat tersebut, Alho dan Kia pergi ke semak-semak untuk bermain, di sana juga mereka main kasti dengan kayu dan bola sederhana. Tapi di sana, Alho hampir meledakkan bom, karena ternyata buah yang Kia lempar adalah bom. Untung saja Purple cepat mengambil bom itu, dan diamankannya. Tak lama kemudian, di sana Toma mengusulkan pindah lagi, karena tanah yang mereka tinggali saat ini dikelilingi oleh bom berbahaya, oleh karena itulah desa ini ditinggalkan penduduk lain. Saat melakukan perjalanan menuju tempat lain, Alho dan keluarganya berpapasan dengan sebuah parade, di mana dia mendengar seorang penyiar menyebutkan, akan diadakan kompetisi roket, yang memberikan hadiah uang tunai. Singkat cerita, mereka kini tinggal di tempat baru, di mana tempat itu kering dan tidak turun hujan. Tak lama kemudian, mereka di sana bertemu dengan kepala desa. Kepala desa ternyata hanya mengizinkan mereka tinggal 2 hari, karena ia takut kutukan Alho. Kemudian kepala desa pun memberitahu mereka, bahwa tujuan kontes roket itu adalah untuk meluncurkan roketnya ke awan, kemudian roket itu akan meledak dan menghasilkan hujan. Mendengar hal itu, Alho pun percaya ini bisa mematahkan kutukannya, dan Alho mengatakan niatnya pada semua orang, yaitu akan membuat roket, dan mengikuti kontes untuk mendapatkan uang, untuk membeli rumah baru.
Mendengar hal itu, Toma dan Taitok tidak mengizinkannya, karena mereka masih menganggap Ahlo pembawa sial dan membawa kutukan. Tak mau menyerah, Ahlo pun tetap memutuskan untuk membuat roketnya sendiri, kemudian setelah itu ia pun kabur. Ahlo pun kini pergi ke pasar, di sana ia melihat bagaimana cara membuat roket, dan caranya ternyata mudah, mereka hanya perlu ekor roket, peledak, dan kepala roket. Di sana teman Ahlo pun menari, untuk mengalihkan perhatian, sementara Ahlo mengambil ekor roketnya. Setelah itu, Ahlo pergi ke hutan dan mengambil bambu, untuk badan roket. Kini yang tersisa hanyalah bahan peledak, ia pun berjalan melalui hutan terlarang, untuk mencari bahan-bahan yang bisa ia gunakan dalam roketnya. Ahlo menemukan sebuah bom besar yang belum meledak, namun di sana ia malah berpikir cangkang kerasnya dapat digunakan untuk roket, dan isinya bisa digunakan untuk peledak. Tanpa berpikir panjang Ahlo pun mencongkelnya, kemudian menariknya dengan tali, meskipun usahanya sia-sia, karena bom itu tertancap dalam ke tanah. Karena tidak berhasil, Ahlo pun kemudian melemparnya dengan batu, lalu setelah itu ia berjalan pergi. Ketika Ahlo pergi, tiba-tiba bom itu pun meledak dengan dahsyat, untung saja Ahlo masih selamat dalam ledakan tersebut. Setelah itu, Ahlo menemui Purple yang sedang tidur, karena Purple merupakan mantan tentara yang pernah bertugas di Amerika, Ahlo pun meminta Purple untuk mengajarkannya membuat roket. Karena terus dipaksa, Purple pun membawa Ahlo ke sebuah gua, di mana gua tersebut dipenuhi oleh kelelawar. Menurut Purple, kotoran kelelawar bisa dibuat menjadi bahan peledak, dicampur arang dan juga belerang. Namun agar semakin bagus, maka harus dicampur juga dengan garam dan tembaga. Di dalam gua, Ahlo bertemu dengan seorang wanita, di mana wanita tersebut menganggapnya sebagai roh jahat, sehingga Ahlo pun berlari keluar gua sambil berteriak. Singkat cerita, keesokan harinya festival roket pun dimulai. Dalam festival tersebut, terlihat beberapa orang meluncurkan roket mereka, sementara Ahlo masih berada di hutan, dan mencoba untuk merakit roketnya. Ahlo menggiling kotoran kelelawar yang telah ia kumpulkan menjadi bubuk, setelah itu ia pun mengujinya dengan beberapa roket mini, namun tidak berhasil. Tak mau menyerah, Ahlo pun kemudian menggiling lagi kotoran kelelawar, mencampurnya dengan belerang dan arang, kemudian ditambahkan sedikit garam dan tembaga. Namun beberapa kali mencoba, roketnya masih belum saja berhasil. Meskipun hasil usahanya belum memuaskan, Ahlo tidak menyerah. Kini ia memiliki ide lain, Ahlo pun buang air kecil pada bubuk peledak yang ia racik, kemudian mencampur semua bahan dengan air kencingnya, sesuai saran Purple yang mengatakan itu bisa membuatnya bekerja lebih baik. Setelah itu, ia pun dengan yakin memasukkan semua peledak ke dalam roket, dan roket pun siap untuk diluncurkan. Kembali lagi ke festival, di sana terlihat roket para peserta belum ada yang cukup tinggi, hanya setengah jalan sudah meledak, ada yang salah sasaran, bahkan ada juga yang meledak di tempat. Terlihat juga dalam festival tersebut, ternyata Toma ayahnya Ahlo mengikuti festival, dan ia meluncurkan roketnya yang bernama Lucky, tetapi Toma melepaskannya terlalu cepat, sehingga roket itu meluncur dengan buruk. Selanjutnya, ini adalah roket juara tahun lalu, roket ini bernama The Million. Roket itu dipasang di landasan pacu, kemudian ekor roket dinyalakan, dan setelah itu roket pun berhasil mencapai awan. Ketika semua orang mengira bahwa juara tahun ini adalah roket The Million, tiba-tiba datang Ahlo membawa roketnya, yang dia sebut The Bat, atau kelelawar. Tetapi di sana, penyiar mengatakan kepadanya, bahwa anak-anak tidak diizinkan untuk naik ke landasan pacu, kecuali ada orang yang menggantikannya, dan jika tidak ada, maka ia dianggap tidak sah dan didiskualifikasi. Alhasil, di sana Ahlo pun meminta Toma untuk meluncurkannya, tetapi Taitok tidak mengizinkannya, ia mengatakan bahwa roket kelelawar itu akan meledakkan semua orang karena nasib buruk Ahlo. Ahlo pun meminta bantuan yang lain, namun tidak ada orang lain yang sukarela membantunya, akhirnya Ahlo pun kemudian kabur. Toma yang melihat anaknya pun tidak tega, sehingga ia pun memutuskan untuk tetap meluncurkannya. Sementara itu, Kia mengejar Ahlo dan memberitahunya, bahwa ayahnya menyalakan roket itu. Roket kelelawar pun diluncurkan, gemuruh suara roket keras terdengar, asapnya juga yang tebal menutupi pandangan. Tak lama kemudian roket pun meluncur dengan mulus menembus awan, setelah itu roket kemudian meledak di dalam awan, dan memunculkan kembang api yang sangat indah. Para penduduk pun bersorak dengan gembira, mereka melihat roket itu adalah yang terindah, dan juga yang terbaik sepanjang festival. Tak lama kemudian setelah itu turunlah hujan, dan hal itu pun mematahkan klaim, kalau Ahlo bintang kutukan. Kini Ahlo memenangkan festival tersebut, ia memenangkan hadiah 10 juta kip, dan mereka juga kini diizinkan kepala desa tinggal selamanya di sana. Pesan dari film ini adalah, jangan mudah menyerah dan kalah dengan keadaan. Ketika kita diremehkan bahkan tidak dianggap oleh orang lain, maka karya adalah cara terbaik untuk menutup mulut mereka. Tak ada manusia terkutuk,
Tak ada manusia pembawa sial, yang ada hanyalah kita tidak mau berusaha lebih keras. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.